Ketika kita mendapati masalah, yang kedua, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Semua harus dilakukan dengan cara yang lembut. Karena apapun yang tergesa-gesa, selalu hasilnya tidak maksimal. Bukankah makanan fast food disebut dengan junk food? Bukankah makanan cepat saji banyak para tenaga medis yang menyebutnya dengan makanan sampah? Karena tidak ada standar kesehatannya dan tidak ada kebaikan pada makanan-makanan yang semacam itu. Maka sama, kalau makanan itu fast food, ternyata itu adalah junk food, maka banyak masalah itu ketika diselesaikan secara terburu-buru. Sesungguhnya terburu-burunya ketika menyikapi masalah itu menjadikan masalah itu akhirnya bertumpuk-tumpuk, dan masalah satu beranak pinak menjadi masalah menjadi 10. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, alaika birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsya fa inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau berlengah lembut, janganlah engkau berkata kasar dan keji, karena kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelembutan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya menjadi buruk. Artinya kelembutan itu bukan hanya tutur kata yang merendah, bukan intonasi yang lembut, bukan. Tapi artinya kelembutan itu adalah kalau menyikapi satu masalah jangan terburu-buru. Maka sikapilah masalah itu dengan cara yang baik. Sebagaimana kalau kita akan minum air, lalu kita melihat airnya keruh, padahal kondisi kita sangat membutuhkan air itu untuk menghilangkan dahaga. Apa yang dilakukan? Kita biarkan air itu mengendap dulu kotoran-kotoran yang ada pada air itu. Sampai kotoran itu mengendap di bawah, maka yang kita minum adalah di permukaan dari gelas itu untuk menghilangkan dahaga kita. Masalah pun sama. Banyak masalah yang terkadang tidak harus diselesaikan hari itu juga. Berapa banyak orang ketika lagi marah, dia berhenti, dia tidak langsung mengomentari, tidak langsung menyelesaikan hari itu. Dia tunggu 2 hari dan 3 hari ketika kondisi emosinya sudah mulai turun. Dan cara menyikapi itu menjadi lebih baik daripada dia menyikapi 2 hari yang lalu. Masalahnya adalah setiap manusia, tak terkecuali mungkin saya dan kita semuanya, kalau kita mendengar sesuatu yang memancing emosi kita, pada saat itulah setan itu selalu mempergunakan ketergesa-gesaan itu menjadi sebuah alat yang efektif untuk memancing emosi manusia supaya terjatuh kepada kerusakan masalah yang dia peroleh ketika dia tidak bersabar. Makanya Rasulullah, tidak ada yang baik dalam terburu-buru kecuali terburu-buru membayar hutang. Tidak ada yang baik dalam terburu-buru kecuali adalah seorang yang menikahkan putra dan putrinya. Selain itu, maka sesungguhnya terburu-buru merupakan sesuatu yang sifatnya menjadi alat efektif bagi syaitan. Makanya kalau menyikapi masalah, biarkan masalah itu mengendap, biarkan masalah itu kemudian ke bawah, sampai akhirnya masalah itu terurai. Contoh, berapa banyak suami istri mungkin kadang-kadang kalau lagi ada masalah langsung diungkapkan, dan akhirnya yang terjadi adalah kerusakan yang asalnya 1 meter menjadi 2 meter. Kerusakan asalnya 2 meter menjadi 3 meter. Makanya kita semuanya tak terkecuali saya di sini, bagaimana kita menyikapi masalah itu adalah salah satunya selain memperhatikan ucapan, maka kita tenang. Maka kemudian jangan langsung terpancing dengan emosi dari apa yang sedang kita hadapi, tapi biarkanlah masalah itu mengendap terlebih dahulu. Bukan kita membiarkan, tetapi kita melihat apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sembari menunggu masalah itu berlalu sampai hilangnya emosi pada hati dan jiwa kita. Allah ngajarin kita bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara yang semacam ini. Kita lihat pada sirah kehidupan Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berzina, tahukah kita ternyata pada saat itu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah turunnya ayat untuk menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya Ibunda Aisyah. Dan Rasulullah pengen betul langsung dijawab sama Al-Quran, karena Quran pada saat Rasulullah masih hidup, terkadang Quran itu untuk menjelaskan masalah-masalah yang terjadi diletakkan dan dijelaskan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan. Tapi tahukah kita ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay, ternyata pada saat itu ayat itu tidak turun sampai 1 bulan. Para ulama tafsir memberikan penjelasan kenapa Allah tidak langsung turunkan pada hari yang pertama ketika Ibunda Aisyah itu terfitnah, lalu kemudian tidak langsung pada saat itu Allah turunkan wahyu untuk menjawab tuduhan miring zina yang dialamatkan kepada Aisyah dari gerombolan-gerombolan munafik.
Tapi kenapa Allah sampai tahan wahyu itu sampai 1 bulan? Karena di situ ada sebuah pelajaran Rabbani, ada tadbir Rabbani, ada sebuah pelajaran besar. Allah ingin mengajari kita dari salah satu hikmahnya. Kenapa Allah turunkan lama ayat yang menerangkan tentang kedudukan Aisyah yang tidak berzina, yaitu surat An-Nur dari 12 sampai 24. Karena Allah ingin ngajarin kita, segala sesuatu tidak perlu disikapi secara langsung. Ini, Masya Allah, ini saya juga baru betul-betul memahami ini. Jadi artinya terkadang kita harus punya kekuatan hati, bukan hanya kekuatan hati melampiaskan emosi, bukan hanya kekuatan hati menyelesaikan masalah secara instan, tapi bagaimana kita punya kekuatan untuk bersabar bahwasanya ketika ada satu masalah, biarkan masalah itu terjadi dulu, 1-2 hari sembari kita meminta petunjuk kepada Allah, sembari kita merenungkan dalam diamnya kita. Banyak suami istri ketika mereka diam, mereka akhirnya ingat bukan hanya kekesalan dia kepada istrinya, tapi ingat kebaikan istrinya. Sebagaimana istri ketika tidak langsung marah, meluapkan apa yang dia rasakan kepada sang suami, maka bisa jadi ketika kemarahan itu dia tahan, akhirnya dia ingat berbagai macam pengorbanan yang dilakukan oleh sang suami. Bisa jadi ketika kita tidak langsung marah sama anak, tapi membiarkan anak itu ketika membuat masalah dengan kita, akhirnya kita diamkan dulu sebentar, akhirnya banyak sekali sisi-sisi yang kita tahu evaluasi buat kita. Kadang-kadang kesalahan anak bukan sejatinya anak itu nakal, tapi sejatinya kita belum memberikan pendidikan yang benar secara maksimal kepada mereka. Makanya yang kedua, Allah ingin ngajarin kita, setiap masalah itu tidak harus direspon secara langsung. Makanya Allah ketika mendapati salah satu wanita yang Allah cintai, yaitu adalah Ibunda Aisyah, karena Allah tahu bahwasanya Ibunda Aisyah itu dicintai oleh manusia yang paling Allah cintai, Muhammad SAW, maka Allah tahu bahwasanya Aisyah itu dituduh berzina. Allah mampu nggak menurunkan ayat 1 jam setelah dituduh berzina? Allah mampu. Allah mampu nggak menurunkan ayat dalam 1 hari? Allah mampu. Allah mampu nggak langsung menjawab tuduhan kepada Ibunda Aisyah dalam waktu 2 hari, nggak perlu lama? Allah mampu. Tapi Allah jadikan ayat itu membersihkan Ibunda Aisyah sampai 1 bulan. An-Nur 12 sampai 24 untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, Allah ingin mengajari kepada kita, semua itu butuh proses. Dan biarkan kelembutan kita itu memberikan waktu pada masalah supaya masalah itu terurai. Dengan emosi, dengan kemarahan ketika masalah itu sudah terurai beberapa saat. Allah itu ngajari, semua yang di dunia itu butuh proses. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi ini 6 hari? Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah ciptakan 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy-Nya, karena sesungguhnya Allah ingin ngajari kepada kita, Allah saja yang mampu menciptakan alam semesta sekejap kun fayakun. Tapi Allah jadikan alam semesta ini terjadi selama 6 hari karena Allah ingin mengajari setiap dari kita. Apapun dalam konteks di dunia, maka sesungguhnya dalam konteks di dunia itu butuh proses. Sama, menyelesaikan masalah itu tidak instan, tapi butuh proses, dan proses itu akan menjadikan Allah memberikan pertolongan ketika kita lembut. Dan di antara kelembutan bukan hanya intonasi yang rendah, tapi kelembutan itu adalah kemampuan kita mengelola kemarahan atas musibah yang kita dapatkan. Kita tunggu dalam diamnya kita, menunggu di ruang tunggu dalam perenungan kita. Pada saat perenungan itulah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan ketika awal masalah itu datang. Berapa banyak orang ketika sedang mendapati satu masalah langsung bertindak, tindakan itu akhirnya menjadi tindakan ceroboh yang disesali. Beda dengan orang ketika mendapati masalah, maka dia berpikir tenang sejenak, dia biarkan semuanya bekerja efektif, imannya, ilmunya, perenungannya, evaluasinya, maka yang timbul itu adalah kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Dan itu menjelaskan kepada kita, tidak setiap masalah itu harus diselesaikan segera. Terkadang butuh perenungan, supaya kita tidak hanya sekedar menyalahkan, tapi kita juga mengevaluasi. Mungkin ada kekurangan yang ada pada diri kita sampai masalah ini kita dapatkan dari orang-orang terdekat dengan kita.